Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita bisa dipertemukan sekalipun hanya melalui video. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan itu akan senantiasa memberikan sukacita bagi setiap kita. Pada Jumat Agung kali ini Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan, saya akan memberikan tema kematian Yesus memberi kehidupan. Kalau minggu yang lalu kita boleh mendengarkan khotbah bahwa Paskah yang pertama menandai akan dimulainya kehidupan baru bagi bangsa Israel ketika dibawa keluar dari bangsa Mesir, dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Pada bulan di mana bangsa Israel mempersiapkan diri untuk keluar dari tanah Mesir, itu ditetapkan menjadi bulan yang pertama, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan. Paskah pada waktu itu merupakan upacara penyembelihan anak domba Paskah yang tidak bercacat, yang berumur setahun, yang sudah disiapkan, yang sudah disimpan selama 14 hari. Saat setelah disembelih, darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu rumah-rumah umat Israel. Untuk apa? Supaya umat Israel dilewati dari malapetaka yang pada saat itu adalah kematian anak sulung di tanah Mesir. Nah, kematian Yesus Kristus sendiri terjadi sekitar tahun 30-30 Masehi di abad pertama. Ia mati tergantung disalib pada tanggal 14 bulan Nisan menurut penanggalan Yahudi. Sedangkan Paskah Yahudi sendiri dirayakan pada tanggal 15 bulan Nisan, dimulai dari pukul 6 sore waktu matahari terbenam. Nah, kematian Yesus ini juga menjadi penanda dimulainya titik balik kehidupan manusia, di mana manusia yang telah jatuh di dalam dosa terpisah dari Allah Bapa karena dosa. Namun bukan secara otomatis membuat semua manusia itu diselamatkan, melainkan ini menjadi sebuah pilihan bagi setiap manusia. Apakah akan menerima pengorbanan ini dengan iman dan diselamatkan, atau menolaknya dan tetap tinggal di dalam dosa. Memperingati Jumat Agung kali ini kita akan secara khusus belajar dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 49. Dari bagian perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pengorbanan Yesus, bukti kasih Tuhan bagi manusia. Lukas 23 ayat 33 mengatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib, hukuman salib adalah hukuman yang memalukan atau hukuman yang paling hina. Biasanya yang disalib itu adalah penjahat yang perbuatannya itu sudah keterlaluan, perbuatannya keji, perbuatannya yang setimpal dengan hukuman mati. Saya percaya ini tidak secara kebetulan ketika Yesus itu disalib bersama dua orang penjahat yang ditempatkan di samping kiri dan kanannya. Bukan saja ini sebuah peristiwa sejarah, sebuah fakta sejarah, tetapi kalau kita merenungkan dalam peristiwa itu, kita bisa melihat betapa relanya, betapa tulusnya Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia, turun ke tempat yang paling hina, turun ke tempat manusia berdosa hidup, bahkan rela terhitung di antara penjahat. Tidak ada protes, tidak ada pembelaan. Dia tidak mundur dari tugas tanggung jawabnya itu. Dia tidak mundur dari penebusan ini. Justru pada ayat berikutnya, di ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betapa Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang memberi dengan tulus. Hanya Tuhan
yang memiliki kasih yang tulus seperti itu, yaitu kasih agape. Penerapannya adalah, akuilah bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sebagai bukti nyata betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti nyata kasih Tuhan bagi manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini ketika Yesus disalib, ada dua penjahat yang ditempatkan di kiri dan di kanannya. Pelajaran kedua yang bisa kita dapat adalah sikap penjahat yang disalib di kiri kanan Tuhan Yesus ini mewakili sikap manusia berdosa. Kenapa saya bisa katakan bahwa penjahat ini mewakili sikap manusia yang berdosa? Nah, mari kita pelajari bersama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Lukas 23 ayat 39. Di sana dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jahat yang namanya penjahat, orang yang melakukan tindakan kriminal, itu layak untuk dihukum. Itu orang yang melakukan kesalahan, orang yang melanggar hukum. Lalu bagaimana dengan orang berdosa? Orang berdosa juga harus dihukum. Di sini kita bisa melihat orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, mereka adalah penjahat yang dihukum. Namun kedua penjahat ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa bandingkan satu dengan yang lain. Dan penjahat ini kalau bisa saya katakan itu mewakili manusia yang berdosa. Yang pertama, penjahat yang sombong. Di sini tadi Lukas menggunakan kata menghujat. Perhatikan kata menghujat. Menghujat itu lebih dari sekedar mencela. Menghujat itu lebih dari sekedar mengejek. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana Lukas menuliskan penjahat yang digantung itu menghujat dia. Apa katanya Bapak Ibu Saudara? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Di sini Lukas menggunakan kata menghujat. Tapi kalau kita bisa melihat di Injil yang lain, di Matius 27 ayat 44, di Markus 15 ayat 32, di sana menggunakan kata mencela. Nah, menghujat ini lebih keras dari sekedar mencela, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu kita bisa lihat bahwa perkataan penjahat yang pertama ini, yang menghujat ini, adalah sebuah ejekan, adalah sebuah hinaan, adalah sebuah perkataan yang meremehkan. Tetapi di saat yang sama, kalau kita bisa perhatikan, tersirat di sana bahwa orang ini juga ingin diselamatkan. Ya, sesuatu hal yang berlawanan. Kalau memang penjahat ini minta diselamatkan, seharusnya dia tidak menghujat. Apalagi di saat yang seperti itu, kematian sudah di depan mata karena mereka sudah tergantung di atas kayu salib. Harusnya dia menyadari kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjahat yang pertama ini mewakili atau sebagai contoh manusia yang berdosa yang sangat keterlaluan. Bagaimana tidak keterlaluan? Dia dihukum, dia disalib, sementara hidupnya sudah di ujung, ya, sudah mau mati, dia masih menghujat. Padahal kalau dipikir-pikir, apa gunanya menghujat? Apakah dengan menghujat dia akan diturunkan dari kayu salib? Tidak. Inilah contoh manusia yang berdosa, yang sudah tahu hidupnya itu dalam dosa, hidupnya dalam bahaya, kematian kekal sudah mengancamnya, tetapi sampai menuju akhir hidupnya pun dia masih melakukan perbuatan dosa, masih suka menghujat. Lalu apa respon Yesus terhadap perkataan penjahat yang pertama ini? Lukas menuliskan apa? Di sana Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa. Respon Yesus terhadap orang yang mengejeknya itu sama sekali tidak mempedulikan. Sekalipun mungkin Tuhan Yesus juga mendengar apa yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang namanya sikap gengsi,
kesombongan, membuat manusia itu sulit untuk mengaku dosa, yang pada akhirnya tidak menerima keselamatan. Seperti yang dilakukan oleh penjahat yang pertama ini tadi. Di akhir mendekati kematiannya, yang dilakukan justru memuja Tuhan. Yang kedua adalah penjahat yang bertobat. Kalau di dalam catatan Matius dan Markus dituliskan bahwa dua penjahat atau dua penyamun itu tadi, kedua-duanya mencela Tuhan. Kedua-duanya mencela Yesus. Dari beberapa artikel tulisan yang saya pelajari, beberapa penafsir mengatakan bahwa ini hanya soal gaya bahasa. Sebetulnya Matius dan Markus dan Lukas itu tidak saling bertentangan. Kalau di Matius dan Markus di sana hanya dikatakan kedua penjahat atau penyamun itu mencela Yesus. Nah, Lukas melengkapinya. Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Bapak Ibu Saudara bisa lihat perbedaannya di sini. Yang satu menghujat Tuhan Yesus, yang satu menegurnya. Apa yang terjadi dengan penjahat yang kedua ini? Kalau kita bandingkan dengan catatan di Matius, di Injil Matius dan Injil Markus, ada kemungkinan dua penjahat ini pada mulanya memang mencela Yesus. Mungkin kedua penjahat ini mempunyai pemikiran yang sama dengan orang-orang yang bergerombol pada waktu itu di situ. Menghujat, mengejek. Katanya Yesus, katanya anak Allah, katanya juru selamat, tapi kenapa disalib? Kenapa nggak bisa turun dari salib? Secara logis ini tidak masuk akal. Mungkin juga kedua penjahat ini, khususnya penjahat yang kedua ini juga melihat bagaimana sikap Yesus ketika menjalani hukuman dalam tanda kutip ini ya, dari awal sampai bersama-sama tergantung di atas kayu salib. Mungkin penjahat ini juga melihat bagaimana Yesus itu dipukul, Yesus itu dicambuk, ketika harus memikul kayu salib, ketika diludahi, ketika dicaci maki, ketika orang-orang sepanjang jalan meneriakin dia, mengejek dia. Tetapi Yesus tetap tenang. Tetapi Yesus tetap berserah kepada Allah Bapa. Mungkin ini sesuatu hal yang mengetuk hati penjahat yang kedua ini. Dari sikap Yesus ini kita juga belajar sikap hidup yang benar, respon kita terhadap masalah, tanggapan kita ketika menghadapi masalah, itu ternyata juga menarik perhatian orang lain untuk bertobat. Sudahkah kita menunjukkan perilaku hidup yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita? Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Untuk penjahat yang kedua ini berbeda dengan penjahat yang pertama. Mungkin pada awalnya dia mencela, tetapi ketika melihat sikap Yesus ketika disiksa, mungkin hatinya mulai tersentuh. Penjahat yang kedua ini rasa takut akan Allahnya mulai muncul. Dan sebab kematiannya sudah di depan mata, membuatnya dia sadar. Dan secara tidak langsung, mungkin secara tersirat membuat dia bertobat. Ia menyadari bahwa kematian jasmani bukanlah akhir dari segalanya. Ia menyadari akan adanya keadilan Allah. Ia menyadari bahwa ia layak dihukum. Penjahat yang pertama layak dihukum, dia sendiri layak dihukum, tetapi Yesus tidak layak dihukum. Itulah sebabnya dia menegur penjahat yang pertama, karena menghujat Yesus. Penjahat yang kedua ini pun menyadari keselamatan jiwanya itu lebih penting daripada keselamatan jasmaninya saat itu. Lukas 23 ayat 42, di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya penjahat yang kedua ini mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah,
bahwa Yesus ini adalah yang akan datang sebagai Raja pada kedatangannya yang kedua kali. Mendengar perkataan penjahat yang kedua ini, apa respon Yesus? Ayat 43 Lukas mencatat, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan penjahat yang kedua ini kepada Yesus hanya minta diingat. Ini adalah contoh manusia berdosa yang tahu diri, yang mau merendahkan diri, mengakui kelemahannya, mengakui keberadaannya sebagai manusia berdosa, dengan tulus memohon kepada Tuhan untuk diingat. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ia menerima lebih daripada itu, sebab Yesus mengatakan, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sikap hati yang benar, yaitu tahu diri, rendah hati, itu mempermudah manusia untuk mengaku dosa dan pada akhirnya memperoleh keselamatan. Pelajaran ketiga dari perikop ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita ambil adalah kematian Yesus membawa kehidupan kekal. Tuhan mengetahui bahwa manusia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Bahkan dosa itu membuat manusia sulit menyadari apakah perbuatannya itu benar atau salah. Kan banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang melakukan kesalahan tetapi dia tidak sadar kalau melakukan kesalahan. Ada orang yang berbuat dosa tetapi dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati di ayat yang ke-34, Yesus di sana berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mungkin orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu, yang mengejek Yesus, yang meneriaki Yesus, mereka merasa telah berbuat sesuatu yang benar, telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang menurut mereka menyesatkan. Tetapi di sini Tuhan Yesus justru memohonkan ampun kepada Allah Bapa, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bukan secara kebetulan pula Yesus harus mengalami kematian sesaat sebelum perayaan Paskah Yahudi. Jadi ada kemungkinan bahwa perayaan Paskah pada saat itu sudah kehilangan makna, hanya sekedar perayaan saja. Wah, besok Paskah kita merayakan Paskah, besok Natal kita merayakan Natal. Mungkin hanya sebatas merayakan saja. Mereka sudah kehilangan makna. Mereka sudah tidak memaknai Paskah itu sendiri. Coba kita lihat di ayat yang ke-34b sampai ayat yang ke-38. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat kejadian ini kan sesaat sebelum Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, kalau besok kita merayakan hari raya, hari besar, apa yang kita lakukan hari ini? Tentunya kita pasti menyiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri untuk datang beribadah, mungkin mempersiapkan perjamuan kasih, mungkin makan bersama, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar. Tetapi dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalibkan itu adalah sesaat, beberapa jam sebelum Paskah.
Di saat umat seharusnya mempersiapkan Paskah, pada hari itu mereka justru melakukan perbuatan jahat, menyalibkan Yesus yang setiap hari bersama mereka mengajarkan hal yang baik, memberitakan kerajaan Allah. Bahkan perbuatan itu atas inisiatif pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, pemimpin-pemimpin umat pada saat itu. Tetapi memang firman Tuhan harus digenapi. Sampai pada akhirnya tanda-tanda alam, gempa, langit menjadi gelap, ditambah dengan terbelahnya tabir bait suci, menyadarkan sebagian dari mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-47, kepala pasukan mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang-orang yang pada waktu itu menonton, mereka kembali pulang dengan memukul-mukul diri. Ada rasa penyesalan yang mereka ungkapkan, tetapi semuanya sudah terlambat. Dan firman Tuhan, nubuatan Tuhan memang harus tergenapi. Penebusan melalui pengorbanan Yesus ini bukanlah rancangan manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penebusan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Manusia tidak sanggup membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Manusia tidak sanggup menghindar dari kutukan dosa. Yang sanggup adalah Tuhan sendiri. Kematiannya di kayu salib itu bukan perbuatan manusia. Memang ada andil manusia dalam kejadian itu, dalam peristiwa itu. Tetapi ketika Yesus mati, itu bukan karena dibunuh, tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yesus berkuasa atas kehidupan. Dan nanti di hari yang ketiga Yesus membuktikan Dia juga berkuasa atas kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 9 ayat 26, di sana dikatakan bahwa kedatangannya itu untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Yesus Kristus turun dari surga, turun ke dunia, menjadi korban penebusan itu. Supaya apa? Manusia dibebaskan. Jadi penebusan ini atas inisiatif Tuhan sendiri. Karena pengorbanan Yesus, dosa yang memisahkan kita dari Allah akhirnya dihapuskan. Pengorbanan Yesus hari itu menjadi persiapan permulaan kehidupan baru. Jika kita mau menerima pengorbanannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mengoleskan darah anak domba Allah ini pada pintu hati kita, maka kita pun akan dilepaskan dari kuasa dosa. Dan pada akhirnya kita pun akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Sebetulnya ada banyak yang bisa kita pelajari dari perikop ini, tetapi saya cukup ambil 3 poin ini saja. Dan kiranya itu juga dapat menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dosa bagi manusia adalah kematian jasmani dan kematian rohani, yang ujungnya nanti kepada maut atau kematian kekal. Di mana di dalam kematian kekal ini kita benar-benar terpisah dari Allah Bapa. Kita tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Jumat Agung ini mari kita mengingat betapa besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita responi ini dengan benar. Jangan meresponi seperti penjahat yang pertama tadi, justru menghujat, atau meresponi seperti orang-orang yang melihat peristiwa penyaliban Yesus itu tadi, menyesal pada akhirnya. Tetapi ambillah sikap yang benar, seperti penjahat yang kedua tadi, menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, menyadari bahwa kita butuh pertolongan Allah, menyadari bahwa kita tidak bisa terlepas dari ikatan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh penolong, kita butuh juru selamat, kita butuh penebusan dari Tuhan. Dengan mempercayai, dengan mengimani pengorbanan Yesus itu sebagai penebusan bagi kita, itu akan membawa keselamatan bagi kita. Sebagaimana pengorbanan anak domba menjelang Paskah yang pertama yang dilakukan umat Israel, sehingga umat Israel terhindar dari malapetaka. Demikian pula pengorbanan Yesus di kayu salib, itu adalah bukti kasih Tuhan
bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Melalui pengorbanan Yesus, anak tunggal Bapa yang mati di atas kayu salib demi menebus manusia, demi melepaskan manusia dari kutuk dosa dan membuat manusia dapat berdamai kembali dengan Allah, dapat hidup bersama-sama lagi dengan Allah. Jika kita mempercayai ini, kita pun akan diselamatkan. Sebagai penutup, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah renungan pada Jumat Agung kali ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita, kembali mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan, dan mengingatkan kita untuk merespon dengan benar atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.